Meningkatnya aneka ragam kebutuhan menuntut manusia berupaya mengembangkan berbagai cara dan strategi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Ketersediaan teknologi mempermudah manusia melakukan praktek kerja apapun sesuai keinginan dan kemampuan guna mewujudkan apa yang menjadi harapan. Tanpa disadari, proses tersebut telah mempengaruhi perilaku dan gaya hidup dalam semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Keinginan dan upaya pemenuhan kebutuhan yang tanpa batas akan mengantarkan manusia ke dalam situasi perubahan yang merupakan awal dari sebuah krisis ketidakpastian yang membawa manusia mengalami krisis total. Menurut Berling, disebut demikian karena yang dilanda krisis bukan hanya segi-segi tertentu dari kehidupan, seperti krisis ekonomi, krisis energi, dan sebagainya, melainkan yang mengalami krisis adalah manusia itu sendiri. Dalam krisis total, posisi manusia mengalami krisis hubungan tidak saja dengan masyarakat, tetapi juga dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri, dan juga dengan Tuhannya. Jika demikian, menurut Tirta Raharja, bahwa dalam diri manusia tidak ada pengenalan dan pemahaman yang seksama terhadap apa atau siapa ia berhubungan. Oleh karena itu, tidak ada kemesraan dengan apa atau siapa manusia berhubungan, sehingga muncullah bencana yang melanda manusia sehingga manusia semakin jauh dari kebahagiaan. Secara umum, masalah utama merosotnya kuantitas dan kualitas hutan adalah akibat penebangan kayu yang berlebihan, serta kegagalan membangun hutan tanaman. Menurut Hadadri, pemerintah belum mampu membangun hutan tanaman dan hutan tanaman industri yang memadai secara luas dan berkualitas akibat rendahnya komitmen dan kesungguhan para pemegang amanahnya, sehingga berpengaruh juga pada laju deforestasi hutan secara nasional. Manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk memberdayakan kekayaan lingkungan guna kelangsungan hidup ekosistem. Dalam kenyataan, keinginan besar untuk memenuhi kepuasan seringkali menjadi pemicu manusia dalam menguasai alam yang cenderung menimbulkan kerusakan akibat sikap mementingkan kebutuhan diri sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup mereka. Penemuan berbagai instrumen teknologi bahkan telah mengubah lingkungan alam sesuai dengan keperluannya, sebagaimana yang disampaikan Emil Salim, bahwasanya manusia kini memiliki kemampuan menguasai alam sebagai akibat daripada kemampuannya menguasai sains, ilmu, dan teknologi. Manusia tidak lagi merupakan bagian dari alam itu sendiri, tetapi sudah berada di atas alam, mampu mengubah, mengatur, dan mengolah lingkungan alam sesuai dengan kehendaknya. Dampak pemahaman seperti di atas, kekayaan hutan yang luas dan kaya makin kesini makin habis dan juga makin rusak. Bencana alam kemudian terjadi di mana-mana, meninggalkan sejuta derita dan kenangan pahit bagi anak cucu dan generasi berikutnya. Lingkungan menjadi tidak bersahabat dengan manusia. Kita begitu cemas dengan yang namanya bencana alam. Jika kita mengingat bencana tsunami, gempa, dan juga banjir, yang kemudian meninggalkan berjuta derita berkepanjangan, kerugian materi yang begitu besar, tak terhitung, belum lagi tekanan mental yang menimbulkan trauma ketakutan yang kemudian dialami oleh masyarakat korban bencana. Krisis lingkungan hidup yang terjadi sesungguhnya bersumber dari kesalahan manusia itu sendiri dalam memahami lingkungannya. Pandangan yang mengatakan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta, sementara alam seisinya hanyalah alat pemuas bagi kepentingan mereka, merupakan pikiran yang tidak proporsional yang kemudian dapat menimbulkan sikap eksploitasi lingkungan secara besar-besaran. Seperti yang dikatakan oleh Sulistia, bahwa kesalahan cara pandang seperti itu berbasis antroposentris, menempatkan manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam untuk kemudian pemenuhan segala kebutuhannya. Artinya, segala sumber daya yang ada selain manusia diposisikan sebagai subordinatnya. Akibat dari kekeliruan itu telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan hidup yang sebenarnya akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Masalah lingkungan hidup sejatinya berhubungan dengan masalah moral
yang berkaitan dengan perilaku manusia yang telah meluas menjadi persoalan global. Dengan demikian, krisis ekologi yang dialami manusia dewasa ini adalah persoalan moral secara global. Pada sisi lain, penanaman moral tidak dapat dilakukan seketika, tetapi mengikuti perjalanan hidup. Bahkan proses penyadaran dilakukan sepanjang hayat menurut konsep long life education. Pendidikan menimbulkan kesadaran dilakukan melalui proses pembiasaan etika hidup berlingkungan yang baik. Selanjutnya, moral tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, peran pendidikan dalam aspek lingkungan hidup ini sangat kita butuhkan, sebab bukan hanya manusia yang hidup di alam, tetapi juga ada makhluk hidup lain yang berdampingan dengan kita sebagai manusia, sehingga sudah menjadi tugas kita sebagai manusia untuk kemudian menjaga mereka, karena mengingat bahwa manusia satu-satunya makhluk hidup yang kemudian memiliki akal serta pikiran.